Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata allati tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa qala aydan, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman, an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, an yakrahal kufra kama yakrahu an yukdzaba finnar. Wa tema rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Khatib hanya ingin menegaskan hadirnya kita di tempat ini di hari Jumat ini bukan karena kita sedang sehat. Karena faktanya banyak orang yang lebih sehat daripada kita, tapi tidak mampu melangkahkan dua kakinya untuk memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Jumat. Dan khatib juga ingin menegaskan bahwa hadirnya kita di Jumat kali ini bukan karena waktu kita sedang luang, bukan karena kita sedang santai-santai saja. Karena banyak orang yang waktunya lebih luang daripada kita, tapi juga tidak mampu melangkahkan dua kakinya untuk memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala. Maka pastikan hadirnya kita pada Jumat kali ini adalah bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tadi yang disebutkan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada tiga perkara yang apabila ketiga perkara itu ada pada diri seseorang, maka dia akan mampu merasakan manisnya iman. Syarat yang pertama, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ketika posisi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih ia cintai ketimbang daripada selain keduanya. Satu waktu Nabi pernah menyampaikan bahwa keridhaan Allah, kemurkaan Allah ada pada murkanya dua orang tua kita. Tapi ketika orang tua ini melebihi kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya, Nabi menegaskan, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang, hatta yuhibba li akhihi, hatta yuhibba ahadukum min walidihi. Sehingga aku lebih ia cintai, kata Nabi, lebih mencintai Nabi SAW min walidihi, daripada orang tuanya, wa waladihi, daripada anak-anaknya, wan nasi ajmain, dan manusia secara keseluruhan. Saking pentingnya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kalau ada orang yang lebih mementingkan anak istrinya, lebih mementingkan kerabatnya, lebih mementingkan tetangganya, lebih mementingkan orang-orangnya, atasannya, dosennya, gurunya, dibandingkan panggilan Allah Subhanahu wa taala dan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menegaskan, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang. Bahkan sebagian mengartikan tidak sempurna imannya. Maka untuk menyempurnakan keimanan kita, panggilan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah harus diutamakan. Ibadah itu Pak, ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang bulanan, ada yang tahunan, harus sudah ada dalam agenda kita. Ibadah harian, salat 5 waktu, bagaimana caranya sebelum adzan berkumandang kita sudah siap. Minimal tidak ada di masjid, kita sudah berwudu.
Sehingga tidak kejadian orang sedang sibuk sholat sunnah, orang sedang sibuk zikir, kita malah sibuk baru memulai wudhu, akhirnya datang ke masjid sholat, adzan qomat sudah dikumandangkan, sunnahnya tidak dilaksanakan, kita hanya kebagian berjamaah wajibnya saja. Atau bahkan lebih daripada itu, masih banyak orang yang sudah rakaat pertama, rakaat kedua, atau sengaja menunggu yang lain selesai rakaat pertama baru melaksanakan salat sendirian. Keutamaannya ditinggalkan, waktunya ditinggalkan, pahala berlimpahnya ditinggalkan. Kita selalu berharap, selalu berdoa, doa kita ingin dicepatkan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingin dikabulkan dengan cepat, ingin segera dikabulkan, tapi salatnya selalu terlambat. Padahal salat adalah barometer seorang muslim. Ibadah adalah ukuran ciri seorang muslim. Bagaimana ketaatan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW dalam seluruh aspek ibadah. Kata Nabi SAW, kalau kita ingin merasakan manisnya iman, maka yang pertama cintai Allah dulu, kemudian cintai Rasulullah SAW. Beda apa antara cinta dengan suka? Kalau bapak-bapak baru sekedar mengagumi, baru sekedar mengatakan ini indah, ini bagus, itu baru sekedar suka. Cinta itu kita bertekad, berazam, siap melaksanakan segala perintahnya dan siap menjauhi segala larangannya. Orang yang melakukan sesuatu karena cinta, maka dia akan mengorbankan segalanya. Apapun itu, Pak. Kalau kita merasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Nabi SAW, maka harus ada pengorbanan. Tidak cukup hanya sebatas di lisan. Berulang kali mengucapkan salawat kepada Nabi SAW, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, tapi salat terlambat. Betul salawatnya. Kita mengatakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, terus-terusan salat kepada Nabi SAW, tapi Al-Quran tidak pernah dibaca. Betul salawatnya, betul cintanya. Maka cinta itu tidak berbuat, tidak harus di amal lisan. Cinta itu bukan amal lisan, tapi harus berwujud amal solih. Tidak cukup hanya mengatakan A, B, C, D, tapi tanpa bukti, tanpa amal solih. Maka kalau sudah cinta, pengorbanan harus diwujudkan. Pengorbanan lewat apa? Lewat waktu, lewat harta, bahkan lewat nyawa sekalipun. Kita hari ini salat, Pak, santai-santai saja. Hari ini di kota Bandung, di Jawa Barat, di Indonesia mau menunaikan salat biasa-biasa saja. Bagaimana perjuangan para nabi? Bagaimana perjuangan para sahabat? Bagaimana perjuangan para ulama dulu? Bagaimana perjuangan saudara-saudara hari ini di Palestina? Bagaimana perjuangan saudara-saudara kita di Suriah? Bagaimana perjuangan saudara-saudara kita di negara yang lain? Salat dalam keadaan dentuman bom, salat dalam keadaan rentetan senjata, tapi mereka tidak melepaskan aktivitasnya membaca Quran. Salatnya tidak terlambat, meski ancaman setiap saat datang. Kita yang sudah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena masa atau fase perangnya sudah selesai. Dulu para ulama mengangkat bambu runcing sambil bertakbir Allahu Akbar untuk apa? Supaya generasi hari ini, penerus bangsa berikutnya, mereka bisa beramal soleh, bisa beribadah dengan tenang. Tidak ada penjajahan, tidak ada yang mengganggu dan sebagainya. Kalau kondisi hari ini masih belum mampu menggugah kita untuk beramal soleh dengan maksimal, harus dengan kondisi apa lagi Allah memberikan kesempatan itu? Jangan santai-santai, Pak. Karena ajal itu senantiasa melihat kita. Kita itu sedang diawasi oleh ajal kita masing-masing, Pak. Tidak ada yang namanya muda, tidak ada yang namanya tua. Ajal itu senantiasa mengincar kita. Bisa jadi kita sedang apapun, bisa jadi ajal itu tiba. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 34, walikulli wijhatun walikulli ummatin ajal. Bagi setiap umat itu ada masa expire-nya, ada masa ajalnya. Fa idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun.
Apabila ajal itu datang, apabila ajal itu tiba, tidak ada yang mampu mengakhirkan atau memajukan. Gak bisa kita protes mau tahun berapa meninggalnya, gak bisa. Dan kalau kita meninggal dalam keadaan judi, dalam keadaan mabuk, dalam keadaan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Sementara kita paham, kita tahu bagaimana sirah Nabi SAW, bagaimana sejarah menyatakan, bagaimana Nabi menyampaikan, hukuman terkecil saja bagi seseorang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, meski kesehariannya senantiasa membantu Nabi SAW, paman Nabi SAW tidak masuk Islam, tapi kesehariannya menjaga Nabi dalam berdakwah, membantu Nabi dalam hadangan kaum kafirin dan sebagainya. Tapi hukumannya apa? Hukumannya hukuman yang paling ringan, Pak. Diberikan terompah yang berasa, terompah itu sendal, Pak. Dipakaikan sendal dari api neraka yang ketika dipakaikan sandalnya itu, maka bukan kakinya yang terbakar, tapi sampai ubun-ubunnya. Ngagolak, Pak, cek bahasa Sunda nama. Lalu kita hari ini santai-santai saja. Untuk mengisi saf depan saja kesulitan. Apa yang memberatkan kaki kita melangkah ke saf terdepan, Pak? Bukan kakinya, bukan tangannya, bukan fisiknya yang sudah tidak muat lagi. Lihat, Pak, saf yang di depan sana, sebelah kiri paling ujung, sebelah kanan bapak-bapak. Mereka pakai kursi tapi mampu berada di saf terdepan. Lalu kenapa kita yang diberikan kesehatan tidak mampu? Apa yang memberatkan kaki kita? Bukan kaki yang berat melangkahnya, Pak, tapi iman kita. Ada yang salah. Kalau bapak-bapak datang ke masjid tidak mau di saf terdepan, tidak mau di tempat terbaik, ada yang salah dengan imannya. Maka perbaiki imannya, bukan perbaiki fisiknya. Kenapa futsal anak-anak muda hari ini sampai berlarut-larut malam, kuat berjam-jam, Pak? 1 jam, 2 jam. Mini soccer di PT Inti, Pak, gak pernah berhenti itu. Tapi kenapa untuk melangkah ke masjid sulit? Maka langkah kaki ke masjid itu bukan karena fisiknya, tapi karena imannya. Orang badminton mengeluarkan harta raketnya saja jutaan. Sepatu futsalnya saja jutaan. Orang naik gunung, baju gunungnya saja, tas gunungnya saja itu jutaan. Tapi ketika panitia kurban datang ke rumahnya, Pak, badai kurban. Pak, hayu orang kurban. Aduh, punten teu aya. Lagi-lagi setiap tahun begitu. Tapi untuk gadgetnya, untuk HP-nya, untuk iPad-nya, untuk sepatunya, untuk sepedanya, untuk segala rupanya, selalu ada pengorbanan, dikeluarkan hartanya. Pecinta alam, dia mampu naik gunung sampai puncak, ribuan MDPL. 6.000 MDPL, 7.000 MDPL, didaki gunung yang tinggi. Kenapa? Karena cinta. Pecinta alam. Beri ransel jutaan, beri sepatu gunung jutaan, dikeluarkan hartanya, tapi ketika datang ibadah kurban, lagi-lagi tidak ada, tidak punya. Kenapa? Karena cintanya belum berwujud, belum muncul. Maka munculkan rasa cinta kita dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW itu para ulama menyebutkan cintanya cinta ikhtiari, bukan cinta tobi'i. Cinta ikhtiari teh, Pak, cinta yang harus diikhtiarkan, harus diusahakan. Beda dengan bapak-bapak cinta istri, cinta anak, itu cintanya tobi'i, tabiatnya begitu. Allah berikan rasa cinta kepada perempuan-perempuan yang kita senangi. Allah berikan rasa cinta kepada anak-anak kita. Allah berikan rasa cinta kepada emas, perak, harta, dan sebagainya. Itu tobi'i. Gak perlu kita belajar cinta uang, gak perlu, Pak. Setiap orang pasti ketika mendapatkan uang dia akan bahagia. Gak perlu berusaha bahagia. Gak perlu kita berusaha cinta kepada anak dan istri kita, karena sudah ada rasa diberikan oleh Allah. Tapi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW tidak akan terwujud kalau bapak-bapak tidak sholat berjamaah, tidak baca Quran, tidak zikir, tidak sholawat, tidak sholat malam dan sebagainya. Gak bakalan. Harus ada pengorbanan, harus ada usaha. Maka insya Allah kecintaan yang sudah muncul itu wajada halawatal iman,
kita akan mampu merasakan bagaimana manisnya iman. Cikpa lamun teu maca Quran sahari we, aya teu perasaan gelisah. Cikpa lamun salat terlambat sehari we, ada tidak perasaan gelisah. Hari ini orang lebih gelisah ketinggalan HP, ketinggalan gadgetnya, ribut di mana-mana, HP-nya tertinggal. Tapi ketika Al-Quran yang tertinggal, santai we. Salat yang terlambat, yang tertinggal, santai saja. Ada yang salah, Pak. Maka di kesempatan yang baik ini, ketika Allah memberikan kesempatan terbaik untuk kita, masih memberikan usia untuk kita, masih memberikan nafas untuk kita, maksimalkan sebaik mungkin. Jangan sampai kita bagian dari orang-orang yang hanya sebatas melihat orang lain beribadah, kita tidak mampu. Jadi bagian kebaikan, karena kata Nabi SAW, kullu ma'rufin sodaqotun, setiap kebaikan adalah sodaqoh, maka jadikan seluruh anggota tubuh kita bagian dari kebaikan itu, karena sodaqoh itu tidak hanya melalui harta saja. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Wa rahimakumullah. Yang kedua, an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Setelah kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan muncul cinta yang kedua, yaitu mencintai sesama manusia. Mencintai saudara-saudara kita, mencintai anak istri kita, mencintai tetangga kita, mencintai kerabat-kerabat kita. Tapi illa lillah, dasarnya karena Allah Subhanahu wa taala. Pak lah meninggal si ibu keur capek tibra tuluy adzan bade digugahkeun bade diantepkeun. Pala meningali budak urang keresep ulin tuluy adzan dek diantepkeun ulin atawa dek dicalukan jang salat heula. Mau pilih yang mana? Karena kalau kita cinta kepada anak istri kita, cinta kepada sesama manusia, cinta kepada saudara-saudara muslim yang lainnya, justru bukan seperti itu. Karunya si ujang keur ulin diantepkeun ku bapak teh padahal Jumatan. Karunya si ibu tadi tos beberes padahal azan subuh berkumandang. Atawa si ibu ka bapak, karunya si bapak uih damel wengi-wengi kewe gugahkeun subuhna jam 6:30. Atuh saepeun pa waktu subuhna oge. Jadi pastikan cinta itu bukan ukurannya di kita, tapi di Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau sudah muncul itu, Allah akan berikan kesempatan terbaiknya untuk kita. Karena setiap ibadah yang kita lakukan tidak akan terlepas dari yang namanya takwa. Makanya kenapa para khatib selalu menyampaikan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa, bukan takwa biasa-biasa. Takwa itu bukan di masjid saja, bukan di madrasah saja, tapi di semua tempat. Maka kata Nabi, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian di mana saja kalian berada. Sederhana, Pak. Cok Pak, ibadah kurban, ibadah harta, ibadah takwa. Dan kalau ukurannya ibadah kurban, ibadah harta, kenapa ada orang yang kesehariannya jadi tukang beca bisa kurban, ari urang kantoran teu bisa, ari urang pedagang teu bisa. Kalau kurban ibadah harta, kenapa yang suka ngambil rongsokan bisa kurban, sementara kita tidak bisa? Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan di surat Al-Hajj ayat 28, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai darahnya, tidak akan sampai dagingnya, yang sampai adalah takwa kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketakwaan kita, takwa teh sederhanana naon? Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Lagi-lagi kita mampu berazam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, Pak, kenapa takwa ini selalu disampaikan?
Di surat At-Talaq dimulai ayat yang kedua, Allah menegaskan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Bahkan tidak hanya jalan keluar saja. Di ayat berikutnya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezekinya dari tempat-tempat yang tidak diduga. Bukan hanya diberikan jalan, tapi diberikan rezeki di tempat-tempat yang tidak diduga. Bahkan di ayat berikutnya Allah menegaskan di surat yang sama, surat At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mudahkan segala urusannya. Kalau hari ini ada orang atau kita termasuk bagiannya khotib juga dan yang lainnya merasa kesulitan mencari ekonomi teh, mencari nafkah teh susah. Anu dagang hararese, pak jadi supir angkot hararese, jualan apapun susah, bukan karena kesulitan ekonomi. Ekonominya, daya jualnya, daya belinya begini, bukan Pak. Tapi tadi wa may yattaqillaha, barangkali ketakwaan kita yang berkurang sehingga Allah tidak memberikan jalan keluar, Allah tidak memberikan rezeki di tempat-tempat yang tidak diduga, dan Allah tidak memudahkan segala urusan kita sehingga apapun yang kita lakukan terasa sulit. Dan yang harus kita pahami, Allah menegaskan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu kaum kecuali berdasarkan kemampuan dirinya. Nggak ada apa ujian yang Allah berikan kalau Allah tidak memastikan bahwa kita mampu melewati ujian itu. Mudah-mudahan wa ta'ala rahimakumullah, di Jumat yang penuh berkah ini Allah memberikan kesempatan terbaiknya untuk kita sehingga kita mampu memperbaiki amal-amal soleh kita, dan memulai dari hari ini kita mampu meningkatkan kualitas amal soleh kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi